Pagi Mitra NASA dimanapun Anda berada, para mitra, para sahabat yang sangat menggemari hidroponik. Pada hari ini insya Allah kita akan melakukan kegiatan spesial, yaitu kegiatan kelas online outdoor yang kita adakan khusus untuk para mitra NASA dan para sahabat yang menggemari bertanam hidroponik ya. Insya Allah pada hari ini kita akan bersama-sama tim konsultan NASA yang kita akan membagi beberapa kegiatan bagi mitra NASA khusus pada hari ini ya. Harap membawa catatan karena kita tidak akan membuat slide presentasi. Jadi nanti informasi-informasi yang sangat penting jangan dilewatkan, jangan sampai terlewat sehingga kami harapkan bawa buku, bawa catatan, ya, bawa pulpen, alat tulis, supaya setiap detail yang nanti akan disampaikan oleh para konsultan, ya, nanti akan didampingi oleh Pak Adi Nugroho, saya sendiri, Pak Eko Zulkifli, dan kameramen Pak Dimas, ya, dan juga dengan beberapa rekan kita di sini. Insya Allah kita akan melaksanakan ini mulai dari jam 9 sampai secukupnya. Kalau sampai jam 11 insya Allah. Nah, pada awal ini kita akan berkeliling dulu ya. Kita akan berkeliling ke area. Kita akan menunjukkan ya tanaman-tanaman yang sudah kita budidayakan di sini dengan menggunakan produk NASA tentunya. Baik, mungkin cukup dari saya ya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat berguna bagi kita semua. Mari kita keliling ke lokasi ya. Langsung aja. Iya. Tambah saya. Copot aja. Ini ya. Baik, ya kita keliling ya. Agak aja Pak. Biar suara bagus. Yuk. Oke ya. Kan nanti saya enggak lagi. Enggak. Ini setelah ini. Tadi. Yap. Ayo, mulai Pak Adi langsung Adi. Nih. Ini. Bukan konsepnya. Langsung ini cerita keliling dulu aja. Keliling nanti ini keliling dulu. Apa? Saya iklan saya. Jangan buru-buru. Baik, sahabat mitra NASA dan sahabat pecinta tanaman hidroponik ya. Di areal ini ada beberapa jenis tanaman, mulai dari tanaman selada, terus kemudian ada kangkung, kemudian mulai dari beberapa tahap ya tanaman di sini. Kita lihat ya, dengan usia yang berbeda, ada selada, kangkung, ya. Ada seledri juga di sini. Satu set ini berisi kurang lebih 12 titik tanam. 1.200 titik tanam. Mohon maaf, 1.200 titik tanam dengan beberapa jenis. Baik, selanjutnya para mitra, nanti Bapak Ibu sekalian akan langsung dipandu oleh Bapak Insinyur Adi Nugroho yang nanti akan mengajak kita berkeliling sampai kemudian bagaimana cara mencampur pupuknya, terus kemudian bagaimana cara mengaplikasikan, bahkan dari sisi hitungan ekonomis nanti Pak Insinyur Adi Nugroho juga akan menyampaikan. Baik, silakan Pak Adi. Halo, assalamualaikum teman-teman semua, mitra-mitra semua, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan makin mantap ya. Ya, karena hari ini adalah spesial edisi untuk hidroponik. Ini suara saya jelas nggak suara saya pakai mic kayak gini?
Tes dulu nih. Suara saya gimana? Jelas ya? Kedengaran ya? Oke, ya hari ini kita tentang hidroponik. Kita di grup pertanian organik NASA ya, dimana di sini banyak teman-teman yang sharing untuk peternakan, perikanan, sawit, juga berbagai tanaman yang lain. Nah hari ini, khusus hari ini kita siaran langsung di lereng Merapi ya, kelompok hidroponik di lereng Merapi, dimana kita memang budidaya hidroponik. Mungkin kita agak luas. Mari kita keliling terlebih dahulu teman-teman ya. Tadi sudah disebutin ada berbagai tanaman. Kita mulai ya, kita di sini ada beberapa. Satu petaknya di sini cukup luar biasa banyak ya. Bagian-bagian yang kosong di sana itu berarti akan ditanam, karena ada tadi pagi saya lihat ada yang sudah dipanen. Jadi ada yang sudah dipanen, ada yang belum dipanen. Nah ini sebelah kiri saya ya, atau sebelah kiri panjenengan semua tanaman kangkung. Sebelah sana juga ada tanaman kangkung. Nah ini kita lihat tanaman kangkung ya, mungkin sekitar 1 bulan nggak sampai akan dipanen ya, akan dipanen ya. Kemudian yang sebelah kanan saya atau kiri panjenengan semua ini adalah tanaman sawi ya, selada yang baru dipindahkan beberapa hari yang lalu ya. Kita sekarang jalan dulu ya. Ini adalah tempat yang kosong yang beberapa sebagian yang sudah mulai akan kita tanam. Jadi ini dipersiapkan dulu. Kita pakai styrofoam di bawah di sini, namun bawahnya kita pakai peralon yang dibelah ya. Jadi sisinya kini kita pakai plastik di atasnya. Kemudian ada bagian atau yang disebut saringannya untuk sebagai panasnya tetap masuk tetapi juga terjaga dari hama dan penyakit. Nah, kita jalan dulu teman-teman semua ya. Kita lihat di sini, ini yang baru ditanam juga. Sebelah kanan saya kangkung, ada selada ya. Berbagai jenis umur selada di sini. Bisa dilihat ya selada di situ. Ya. Ya, ini sebentar lagi akan dipanen sebelah sini. Kita tahu yang dipanen ini adalah ini sebentar lagi akan dipanen ya. Ya nanti kita tanyakan lebih detail dijual kemana saja, apakah hanya konvensional atau juga masuk di daerah supermarket di daerah sekitar Jogja ataupun masuk ke juga wilayah Jawa Tengah. Ini adalah peremajaan, jadi setelah dari benih, kemudian yang ada yang kecil, ada yang masih remaja, belum masuk ke tempat pembesaran. Jadi ini adalah yang masih kecil-kecil di sini. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah bayam merah yang baru beberapa hari ditanam di sini. Ya, kita pakai yang namanya spon di situ. Ya, rockwool ya pakainya. Wow ya, ini berbeda umur ya, karena permintaannya cukup banyak. Maka bagian produksi katanya kemarin diskusi kewalahan. Jadi lebih banyak sekarang tanaman-tanaman yang kecil-kecilnya ya, tetapi nggak apa-apa, ini bisa untuk showroom kita. Kita lihat di sini tanaman-tanaman ini adalah juga selada, sebelahnya juga kangkung ya, masih ada juga pembibitan kecil di situ. Saya tunjukkan teman-teman ya, teman-teman ini baru kemarin 2 hari, berarti baru pindah 2 hari, jadi tanamannya masih agak sedikit kuning ya. Bayam yang biasa sedikit kuning. Karena apa? Karena baru dipindah kemarin. Jadi sore baru pindah, hari ini kita datang. Ya. Kemudian ini adalah pembibitan bayam pakai rockwool juga, ya. Ya, kemudian ini adalah tanaman-tanaman yang ada kecil yang baru dipindah. Kemudian ada yang sedang. Jadi sebentar lagi ini akan dipindah, kurang lebih nanti sekitar 2 atau 3 hari lagi akan dipindah ke pembesaran. Jadi ada 3 stage, dari benih, kemudian ke yang kecil, remaja, kemudian baru yang ke besar. Ya, ya ini adalah hidroponik yang menggunakan sistem NFT. Ya, NFT bisa kita lihat di sini. Ya, seperti ini nanti. Ini adalah pupuknya seperti itu, kita masukkan di situ, ada air mengalirnya. Ya, kita berputar.
Nah, teknisnya nanti kita sama-sama kita ikuti bagaimana penggunaan free top pada tanaman hidroponik. Ya, ini ada satu lagi yang sangat berkesan bagi saya, yaitu tanaman yang katanya orang western ya. Ini adalah tanaman kale. Tanaman kale di mana ini enak untuk dijus, untuk obat-obat kolesterol juga bisa. Ya, kemudian cukup besar dan banyak peminatnya. Ya, untuk tanaman kale. Ya, kita lihat ke sebelah sana. Ada juga hidroponik yang di bawah naungan plastik, tetapi polanya mirip NFT, cuman agak lebih lebar atau lebih dewasa. Ya, di sini ini ada tanamannya mint juga di sini. Ada di sana adalah kale, hampir sama dengan tanamannya tadi. Ya, kemudian ini adalah ada mint. Ya, permintaan mint juga banyak, permintaan kale juga banyak. Jadi kita menanam tanaman-tanaman yang di sini adalah tanaman hidroponik seperti itu. Ada bayam merah, ada bayam biasa, kemudian kale, mint, ada kangkung, ada selada, ada sawi, dan sebagainya. Nah, mari kita ikuti teman-teman, ya, kita lanjutkan bagaimana cara kita membuat campuran pupuknya, ya. Apakah dengan cara disemprot ataukah dialirkan dengan air? Bagaimana cara nge-mix supaya air yang kita gunakan dan lain sebagainya, nanti detailnya kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini ya, kita ikuti lagi. Ya. Oke. Kita ke depan teman-teman semua ya, mitra-mitra semua. Ada beberapa tanaman-tanaman yang memang masih kecil karena baru dipindah. Ya, harganya luar biasa. Kalau kemarin informasinya satu greenhouse ini satu paket ya, satu paketnya 4 juta. Satu greenhouse isi 1000 sampai 1200 titik. Ya, ini pembuatan plastiknya, besinya, dan ini di sini kita sudah kurang lebih berjalan 3 tahun ya, 3 tahun. 4 juta itu di luar ini ya, di luar kan ada beberapa yang pakai styrofoam tambahan ini dan sebagainya ya. Jadi ragangan, kalau bahasa Jawanya itu ragangan besi, kemudian ini apa namanya, ada plastik, kemudian ada pralon. Nah, di luar styrofoam atau tambahan-tambahan yang kecil-kecilnya. Jadi sekitar 4 juta sudah digunakan kurang lebih 3 tahun di lereng Merapi ya teman-teman semua, di lereng Merapi ya. Udaranya sejuk, jadi memang enak sekali kalau kita main-main kemari. Tapi kita mesti perlu izin dulu ya di kantor, apakah kita diizinkan untuk kemari ataukah belum ya. Nah, saya juga tertarik teman-teman semua, kita pengen bayam biasa sama bayam merah rasanya sama enggak sih? Bayam merah sama bayam biasa rasanya enak enggak? Enak sih, cuman saya nggak tahu rasa bayam yang merah itu kayak apa. Ya, tetapi permintaannya cukup banyak, makanya yang di sini banyak mencoba menjual yang kecil dan pembibitan kecil dan remaja ada banyak. Ya, ini ada kurang lebih sekitar 30 lebih ya greenhouse yang atau guesthouse atau greenhouse yang menggunakan untuk hidroponik di sini. Cukup banyak ya, cukup banyak.